والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita belajar tentang an-nifaq. Apa makna nifaq dalam masyarakat kita secara umum? Indak ya Ubay. Nah, izharul khairi wa imtanus syarr. Ta'rif dari siapa ini? Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Menunjukkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan dalam batinnya. Dan pengertian ini mencakup berapa jenis nifaq? Indak ya Alif. Nifaq ada berapa jenis? Dua, yaitu Indak ya Ridwan. Nifaq amali dan i'tiqadi. Baik. Nifaq amali yang dimaksud apa? Yang dimaksud dengan nifaq amali, masih Ridwan. Baik. Nah, ikhtilaf sir wal ananiyah fil wajibat, yaitu perbedaan antara yang tersembunyi dan yang dinampakkan pada perkara-perkara yang wajib. Ini ta'rif dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Nah, jadi ketika seorang pada perkara-perkara yang wajib menunjukkan khair, kebaikan, padahal dia menyembunyikan keburukan pada hal tersebut, masuk dalam kategori nifaq amali. Sebagaimana beliau contohkan, ketika berjanji menunjukkan khair, mau menepati, tapi ternyata dia mengingkarinya. Ada nifaq i'tiqadi, yang dimaksud apa? Menunjukkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Izharul ibtanus. Izharul Islam wa ibtanul kufur. Yang nifaq akbar ini banyak jenisnya. Alhamdulillah, di antara hal-hal yang kemarin disebutkan, yang kita simpulkan dari kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan yang lainnya. Di antara bentuk-bentuk nifaq akbar bagaimana? Mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa-apa yang beliau datang dengannya, yaitu membenci syariat dan membenci sunnah beliau. Bentuk yang lain apa, hadirin? Tidak suka jika agama ini mengalami kemenangan, dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengalami kemajuan, dan sebaliknya senang dengan apa? Kemenangan, kemajuan orang-orang kufar. Yang lainnya, Allah. Berpaling, dari apa? Dari agama Allah Subhanahu wa taala secara umum.
tidak mau berhubung dengan hukum Allah dan Rasulnya. Yang lainnya, oke. Membantu orang-orang kafir untuk memerangi kaum mukminin. Nah, yang lainnya, Mbak Umar. Taib ada muta'atihi fima amar, tidak mau mentaati beliau, yaitu mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam pada perintah-perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang lainnya Hamzah, di antara bentuk-bentuk nifaq i'tiqadi, mengolok-olok. Nah, baik, mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman dikarenakan keimanan mereka. Baik. Yang belum disebutkan nama Ja'far. Sudah. Apa yang belum? Sudah berpaling dari hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dan hukum Rasulnya. Ada muta'atihi fima amar, sudah. Naam, ada mutasdiqi, ada mu'tiqadi wujubi, naam tasdiqihi fima akhbar. Yang tidak berkeyakinan wajibnya membenarkan kabar-kabar yang datang dari beliau. Yang belum. Nah, kalau kita perhatikan ikhwanillah, nifaq i'tiqadi, nah ini kebanyakannya berhubungan dengan apa? Indah ya rijal. Kalau kita perhatikan dari poin-poin yang disebutkan oleh para ulama tadi, bentuk-bentuk nifaq i'tiqadi, hubungannya dengan hak siapa? Hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang belum? Sudah. Istihza. Istihza mengolok-olok tadi siapa ya? Hamzah atau Ja'far? Sudah. Mengolok-olok. Dan kaum mukminin saya tambahkan. Iya. Sudah, mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman dikarenakan keimanan mereka. Intinya pada istihza. Nah. Baik. Jadi kebanyakan ya fanifillah berhubungan dengan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ketakutan mereka fanifillah ya terhadap kekuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Adapun kepada Allah mereka memang tidak beriman, sehingga tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mana yang lebih berbahaya, kemunafikan atau kekufuran? Indah ya akbar. Kemunafikan kenapa? Dan yang dimaksud kalau kita bicara seperti ini alhamdulillah, maka nifaq akbar. Sebagaimana telah kita lewati kemarin, kemunafikan dalam Al-Quran semuanya yang dimaksud adalah nifaq akbar atau nifaq i'tiqadi. Nah, sekarang akbar harus menjelaskan kenapa kemunafikan lebih berbahaya. Yang belum jaga dia.
Terus sisi bahayanya bagaimana? Lebih parah. Karena apa? Kemunafikan itu kekufuran plus. Nah, bukan hanya sekedar kekufuran saja. Kalau kekufuran alhamdulillah mereka jelas-jelas kafirnya dilihat. Tapi kalau kemunafikan, nah dia kekufurannya ada, ditambah lagi dia menipu kaum mukminin dengan apa? Dengan zahir yang seakan-akan bersama mereka, sehingga orang-orang seperti ini sangat berbahaya. Nah, dikarenakan mereka bersembunyi, nah, di balik zahir yang baik. Mengenai taubat orang-orang munafikin, apa yang rajih dalam masalah ini? Apakah diterima taubat orang-orang munafik? Hendak ya Amba Mujahid. Baik, kembalinya kepada kesungguhan. Baik, namun kalau dikhilafkan alhamdulillah, perkara dikhilafkan berhubungan dengan hukum zahirnya. Adapun batinnya, kalau memang dia sungguh-sungguh bertobat, ya tentunya Allah Subhanahu wa taala akan apa? Menerima taubatnya. Baik itu dari syirik, dari nifak dan seterusnya. Sekarang tentang hukum diterimanya taubat orang-orang munafik secara zahir. Nah, ini khilaf sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dikarenakan apa? Mereka tidak diketahui kebenarannya, sebab ya terus-menerus mereka menunjukkan keislaman. Namun seandainya memang mereka betul-betul bertobat, maka tentunya akan diterima dalam masalah ini. Baik. Di antara ayat yang menunjukkan hal tersebut, tatkala Allah Subhanahu wa taala ancam orang-orang munafikin, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Kemudian illal ladzina tabu wa aslahu wa tasammu billah wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Di sini Allah Subhanahu wa taala kecualikan dari orang-orang munafikin yang mereka dikerak paling bawah neraka, kecuali orang-orang yang bertobat dan aslahu, ini wajib. Kalau dulunya dia melakukan kerusakan dengan kenifakannya, maka dia harus membuat perbaikan, taubat dan islah. Kemudian wa'tasamu billah, berpegang teguh dengan agama Allah, wa akhlasu dinahum lillah, dan mengikhlaskan agama mereka semata-mata untuk Allah. Dikarenakan orang-orang munafikin awalnya tidak ikhlas, jelas agama mereka semenjak awal tidak dibangun di atas keikhlasan. Kalau keadaannya demikian, fa ulaika ma'al mu'minin, maka mereka itu bersama orang-orang yang beriman. Baik. Jadi taubatnya orang-orang munafikin akan diterima selama memenuhi syarat-syarat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, sebagaimana disebutkan atau ditegaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Aqidah Safariniyah. Yang pertama bertaubat, kemudian berbuat islah, kemudian berpegang teguh dengan agama Allah, dan mengikhlaskan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala agamanya. Baik. Kita lanjutkan.
wa hadhihi al-ahadits allati ja'at thalathun man kunna fihi fa huwa munafiqun hadha 'ala at-taghlidhi narwiha kama ja'at wa la nufassiruha. Dan hadis-hadis ini kita kembali kepada perkataan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Nah, masih berhubungan dengan kemunafikan. Beliau katakan, dan hadis-hadis ini yang datang berhubungan dengan kemunafikan, yaitu diantaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talatun man kunna fihi fa huwa munafiq." Ini datang apa? Dalam bentuk taghlid, yaitu sebagai apa? Peringatan keras. Nah, peringatan keras terhadap sifat kemunafikan. Nah, dan telah kita lewati dua hadis yang hampir sama, hanifillah dari sisi redaksinya, yaitu hadis Abi Hurairah dan hadis Abdullah bin Umar. Kalau hadis Abi Hurairah bagaimana bunyinya? Indah ya Al-Basai. Nam ayatul munafiq salat, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khana. Adapun hadis Abdullah bin Amr, indah ya Umar. Arba'un. In kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq. Nah, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abdullah bin Amr ada 4. Nah, semua itu afanillah narwiha kama ja'at wa la nufassiruha. Kita riwayatkan sebagaimana datangnya. Nah, tayyib, dan kita tidak menafsirkannya. Maksudnya kita menyimpangkan dari makna asalnya. Qala Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu ta'ala, qultu hadhihi thalathu hiya allati dzakartuha anifan, idza haddatha kadzab wa idza ahada ghadar wa idza khasama fajar. Naam. Walima sama dzalika nifaqan. Aku katakan 3 perkara ini yaitu yang aku telah sebutkan tadi dalam hadis sebelumnya. Apabila dia berkata dusta, bila dia berjanji mengingkari, apabila berdebat dia berbuat fajir, curang. Ini campuran dari beberapa hadis. Adapun yang mansus dalam hadis Abi Hurairah, yaitu idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khana. Nah, pembahasan sekarang kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menamakan yang demikian itu nifaq. Qala li anna alladhi yuhaddithu akhahu wa yaz'umu lahu bi annahu sadiqun fi hadithi فهو قد أظهر شيئا وأبطن شيئا آخر على الجملة وأظهر الحسن وأبطن القبيح. Dikarenakan seorang yang berbicara kepada saudaranya dan saudara ini menyangka dia itu seorang yang jujur pada perkataannya, padahal dia menyembunyikan, bahwa adhara syai'an wa abtana syai'an. Nah, dia menunjukkan sesuatu dan menyembunyikan sesuatu yang lain, syai'an akhar, secara umum. Jadi orang yang seperti ini, alhamdulillah, memang di awal pembicaraan orang yang diajak bicara menyangka dia orang yang jujur, padahal di balik itu dia menyembunyikan sesuatu yang lain. Nah, dia menampakkan kebagusan dan menyembunyikan keburukan. Walladhi yu'ahidu wa huwa yanwil ghadab fa huwa kadzalik. Dan orang yang membuat perjanjian dalam keadaan dia meniatkan untuk apa?
tidak menepatinya. Jadi perhatikan di sini memang sejak awal orang ini akan berbicara untuk meyakinkan orang padahal dia dusta. Nah, sehingga tidak masuk dalam cakupan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seseorang akan yang memang dia berusaha untuk menyampaikan dengan benar, tapi qadar Allah, dia salah. Qadar Allah dia salah karena mungkin berita yang dia jadikan patokan memang salah, sehingga mau tak mau dia terjatuh dalam kekeliruannya tidak. Dan ini salah satu dampak buruk seorang bermudah-mudahan dalam menyampaikan berita. Alhamdulillah, bermudah-mudahan dalam menyampaikan berita, apalagi di zaman sekarang. Yang terkadang ini juga banyak saudara-saudara kita terjatuh. Bermudah-mudahan menyampaikan berita dengan kemudahan media yang ada. Baru dapat berita langsung disebar, apalagi sampai di grup, sampai kemana-mana, mudah sekali. Ternyata setelah itu beritanya dusta, beritanya hoax. Intabihu ikhwanillah. Hendaknya kita memiliki mizan, memiliki timbangan yang kuat untuk tidak sembarangan menyebar berita. Apalagi yang berhubungan dengan pemerintah. Juga yang berhubungan dengan kehormatan saudara-saudara kita. Karena sungguh masalah kehormatan bukan permasalahan yang ringan. Apabila itu berita berhubungan dengan kehormatan saudara kita, maka betul-betul hati-hati. Hati-hati untuk kita lebih kuatkan sisi tabayyun. Dalam artian, karena sebagian manusia dapat berita langsung saja disebar, tidak peduli benar atau salah. Kafa bil mar'i kadiban an yahadditha bi kulli ma sami'a. Cukup seorang dikatakan dusta menyampaikan semua perkara yang dia dengar. Nah, kalau demikian keadaannya, maka tidak dikatakan nifaq amali. Kenapa? Karena asalnya dia inginnya untuk menyampaikan berita yang benar, tapi ternyata salah, cuman karena keteledoran dia. Adapun yang dimaksud dalam hadis ini memang dia sejak awal ikhwanillah sudah menyimpan di hatinya sesuatu yang buruk, tapi berusaha untuk menyembunyikan dengan berdusta. Ini nifaq. Ini nifaq. Hati-hati. Dan kebiasaan berdusta, kebiasaan yang sangat buruk, bahkan merupakan dasar utama dari kemunafikan. Agama orang munafik, agama kedustaan. Dasar utama nifaq ya dusta. Oleh karena itulah Islam betul-betul memperingatkan dari sifat dusta ini sekecil apapun. Maka hati-hati. Karena dusta, kalau seorang tidak segera bertobat darinya, akan menyeret kepada kedustaan-kedustaan berikutnya. Apa buktinya? Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur." Kedustaan akan mengarahkan kepada perbuatan fajir, perbuatan jahat, perbuatan mungkar. Ini terus kedustaan ditimpali dengan kedustaan berikutnya. Karena dusta kalau tidak bertobat berarti dia dusta terus. Dan biasanya akan dusta berikutnya. Wala'iyadzubillah. Maka para orang tua betul-betul hendaknya dari sisi ini benar-benar menanamkan pada diri anak-anak jangan sampai mereka terbiasa dengan dusta sekecil apapun. Walaupun masalah satu butir permen. Bukan bermasalah satu butir permennya, yang kita peringatkan, tapi masalah dustanya ini. Dan ta'awun dalam masalah ini, kalau melihat seorang berdusta padanya, untuk segera mengabari. Butuh misalnya untuk melihat anak-anak Anda juga, misalnya Zakaria atau Aisyah,
ada berdusta, berbohong, sampaikan. Karena perkara yang demikian akan menjadi kebiasaan. Kemudian yang kedua tentang seorang yang berjanji. Berjanji kalau sejak awal dia memang tidak ingin menepati, ini nifaq. Tapi kalau seorang di awal memang berjanji ingin menepati ikhwanifillah, namun qadarullah masya'a fa'al, ada halangan. Nah ini beda lagi. Beda lagi perkaranya. Qala walladhi yuqasimu thumma yafjur fi khusumatihi fakadzalika aidan. Dan orang yang mukhasamah, orang yang bertikai, kemudian dia berbuat curang di dalam pertikaian tersebut, maka ini juga masuk dalam sifat nifaq. Li'annahu adharal birra wa abtanal fujura. Karena dia menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kefajiran. Fatajiduhu yahlifu kadiban wa yashhadu zawra. Maka engkau dapati dia akan bersumpah dengan sumpah yang dusta dan mempersaksikan dengan persaksian yang palsu. Wa yastabihu ma harramallahu min ajli an yataghallab. Dan dia akan membolehkan, yaitu menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan demi apa? Demi bisa menang. Dan ini musibah yang banyak menimpa manusia, apalagi di zaman-zaman di mana kebanyakan manusia mengekor prinsip dan metode orang-orang kufar. Contohnya pada sistem demokrasi ini. Di hari-hari seperti ini, maka kita wajib untuk hati-hati menjaga lisan. Banyak manusia terkadang memancing-mancing untuk kita berbicara masalah politik dan masalah pemilu. Yang demikian tinggalkan saja mereka. Karena sungguh kalau kita melihat dan mendengar kabar-kabar seputar usaha mereka menjatuhkan lawan politiknya, tidak segan-segan untuk menghalalkan segala cara. Kedustaan, tuduhan-tuduhan palsu, kecurangan, banyak sekali terjadi. Apa-apa yang Allah haramkan dihalalkan demi bisa menang. Intinya bagaimana bisa menang. Walaupun harus curang, harus syirik. Sebagian kemarin ketika pas pemilihan lurah tanggal 31 Januari kemarin, dukun-dukun laris. Dukun-dukun laris. Untuk bisa memenangkan jagonya. Wal'iyadzubillah. Qala fa min ajli dzalika summiyat hadhihi al-khisalu nifaqan li'anna sahibaha yudhhirul husna wa yubtinul qabiha. Maka disebabkan hal tersebut, sifat-sifat ini dinamakan dengan kemunafikan dikarenakan pelakunya menampakkan kebaikan, dan menyembunyikan keburukan. Dan ini jelas. Kemudian kalau kita perhatikan syarah Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah taala, karena belum menyinggung tentang tentang kalimat akhir dari Imam Ahmad, narwiha kama ja'at wa la nufassiruha. Ini salah satu prinsip ahli sunnah berhubungan dengan dalil-dalil yang sifatnya wa'id. Karena adillah dalam syariat kita ada al-wa'd wal wa'id. Ada yang berupa janji, yaitu janji pahala-pahala, kebaikan-kebaikan dan balasan-balasan yang mulia bagi mereka-mereka yang beramal saleh. Dan sisi yang lain ada yang berupa wa'idun. Jadi wa'dun wa wa'id. Kalau wa'id adalah dalil-dalil yang padanya ancaman-ancaman. Adanya ancaman-ancaman. Dan beliau tegaskan berhubungan dengan ancamannya kita riwayatkan saja. Dalam artian kita riwayatkan memang demikian orangnya. Seorang yang ada padanya sifat-sifat itu ada sifat kemunafikan sudah. Tapi tidak kemudian kita mentakyin. Ya, kita tidak menetapkan orang per orangnya. Ini maksudnya. Ketika kita berbicara tentang masalah kemunafikan, ya kita sampaikan.
bahwasanya sifat-sifat nifaq itu seperti ini. Nah, tapi apa? Kita tidak menentukan orang per orangnya, karena kemunafikan itu lebih pelik daripada kekufuran. Kalau kekufuran orangnya jelas, seorang yang beragama dengan selain Islam maka dia kafir. Ini kita bisa mentakyin. Tapi kalau munafik tidak bisa. Karena nifaq, zahirnya muslim tapi apa? Batinnya kafir. Dan kita tidak diperintahkan untuk membongkar dada-dada manusia dan mencari bagaimana isinya. Oleh karena itulah kita sampaikan. Kita riwayatkan hadis tersebut sebagaimana datangnya. Tapi kemudian untuk menetapkan dan menerapkannya pada orang per orang tidak. Cuman kita memperingatkan manusia jangan sampai terjatuh dalam sifat-sifat tersebut. Sifat dusta, kemudian suka mengingkari janji, kemudian suka curang dalam berdebat, berbuat licik dan seterusnya dari sifat-sifat nifaq. Seandainya ada orang-orang seperti ini, ya kita tidak mentakyin bahwasanya engkau munafik, tidak boleh. Takyin atau penetapan seseorang bahwasanya orang lain itu munafik ini, berarti iddia terhadap perkara yang gaib, karena tidak tahu kita hati dia. Tapi kalau kita katakan itu adalah perbuatan nifaq, ini boleh, karena kita mensikapi dan menghukumi perbuatannya harus dibedakan. Menghukumi orangnya dengan menghukumi perbuatan harus dibedakan. Baik. Dan terkadang berhubungan dengan dalil-dalil yang sifatnya wa'id, memang kita tidak perlu untuk untuk memerinci, dalam artian sampaikan. Allah Subhanahu wa taala mengancam pemimpin Muhammad demikian, mengancam mereka yang berbuat riba misalnya. Tayyib, fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Sudah kita riwayatkan sebagaimana datangnya, sehingga manusia berhenti dan merasa takut dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Karena terkadang sebagian manusia, ikhwanillah, kalau dalam masalah ancaman kok kemudian dijelaskan perinciannya, dalam artian ditafsirkan, bagaimana sebenarnya tentang hukum masalah ini. Misalnya seorang yang minum khamr tidak sampai derajat kafir, tidak sampai derajat kafir, jadi ya tidak akan kekal di neraka. Peminum khamr diginikan, oh ya sudahlah, yang penting tidak kekal di neraka, insyaallah masuk surga. Repot kan itu. Ya. Maka para ulama membimbingkan untuk berhubungan dengan dalil-dalil wa'id, ancaman, ya kita sampaikan. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus takut dalam meninggalkannya. Kalau dirinci, ini rinci bagi para penuntut ilmu ketika menjelaskan tentang hukum. Tapi kalau kita sedang memperingatkan manusia dari suatu dosa, peringatkan dengan dalil-dalil yang datang. Dalil-dalil yang datang apa adanya. Baik. Sebagaimana pada perkara-perkara yang lain dari dosa-dosa besar yang datang, ancaman-ancaman yang kita riwayatkan sebagaimana datangnya, sudah. Karena terkadang penafsiran atau perincian hukum pada masalah tersebut menjadikan manusia bersandar kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berat untuk meninggalkan meninggalkan maksiat. Karena Karena ada harapan. Dalam artian bersandar pada pada luasnya rahmat Allah, dan ini musibah. Musibah kalau seorang berbuat kemaksiatan kemudian bersandar pada rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga dia enggan untuk meninggalkannya. Allah Maha luas rahmatnya. Yang penting saya tidak melakukan kesyirikan walaupun melakukan berbagai macam dosa-dosa besar, insyaallah dapat syafaat. Ini syaitan masuk dari sini. Dan ini namanya ghurur, ini namanya ghurur, ketertipuan. Bukan husnudzan. Kita harus membedakan antara husnudzan billah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kondisi ghurur. Kalau husnudzan, kita berprasangka baik kepada Allah, yaitu kita beramal baik kemudian berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau seseorang kemudian berbuat buruk, berbuat kemaksiatan, kemudian alasannya berprasangka baik tatkala dia terus-menerus berkecimpung di atas kemaksiatan tadi, bersandar pada rahmat Allah, ini namanya tertipu. Tertipu oleh syaitan dan laknatullah alaihi. Barakallahu fiikum, naktabi bihadza.